Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Zainab Nurmalik. Aku dari kelas D Program Studi Teknologi Pangan. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Topik ini sangat penting karena dari sinilah kita bisa memahami bagaimana Pancasila menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara yang ada di lambang Garuda, tapi juga merupakan dasar falsafah negara. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dan arah bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara. Semua aturan, kebijakan, dan sistem pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Ketut Rinjin tahun 2010, Pancasila sebagai dasar negara punya 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai dasar yang abstrak dan universal, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sebagai pedoman umum penyelenggaraan negara yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, sebagai petunjuk khusus dan konkret yang diwujudkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan presiden. Selanjutnya, ayo kita bahas hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea yang mengandung makna mendalam. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua menggambarkan perjuangan menuju kemerdekaan. Alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan alinea keempat berisi tujuan negara, yaitu melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa Pancasila menjadi jiwa dan roh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan undang-undang juga disebut sebagai kaidah negara yang paling fundamental. Ia menjadi sumber dari seluruh hukum positif di Indonesia dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Pembukaan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat adanya tertib hukum, ada kesatuan wilayah, dasar kerohanian, subjek hukum, dan waktu berlakunya hukum. Selanjutnya, Pancasila juga berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman moral, etika, hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam berbagai pasal. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin pada pasal 9, 28E, dan 29 tentang kebebasan beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tampak pada pasal 27 hingga 28J yang menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan hukum. Nilai persatuan Indonesia terlihat pada pasal 1 dan pasal 8 tentang bentuk negara, kesatuan, dan otonomi daerah. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin pada pasal 2 dan pasal 22E tentang kedaulatan rakyat dan pemilihan umum. Dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam pasal 23, 33, dan 34 yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dari semua yang udah aku jelasin ini, bisa kita simpulin ya bahwa Pancasila adalah fondasi utama negara Indonesia. Ia menjadi arah, pedoman, dan cita-cita hukum bagi bangsa kita, serta hadir dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, hukum, hingga kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih sudah menyimak, semoga pembahasan ini bisa membantu menambah pengetahuan kita tentang Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih semuanya, bye-bye.